Bab 385. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Arthur. Terlalu banyak yang harus dilakukan setelah serangan Alakrian. Dengan terbukanya tempat perlindungan Jin, tempat itu tidak lagi aman. Entah bagaimana, kami harus memindahkan beberapa ratus orang melintasi gurun Darwis, menjaga mereka tetap aman dari elemen dan Alakrians. Saat orang-orang terus keluar dari terowongan, para pemimpin berkumpul di seberang sungai dekat tempat aku melawan pasukan Alakrian. Farai terbang melalui lubang di langit-langit untuk mengintai sementara kami semua mendiskusikan apa langkah selanjutnya. Sirus akan lebih masuk akal, kata Madam Astera. Dia bersandar di kursi sihir dari tanah lunak, memijat tunggul kakinya, kaki palsu yang patah ditinggalkan di tanah di dekatnya. Kita bisa membubarkan non-pejuang di seluruh desa di sekitar perbatasan selatan Sapin. Jika kita bisa sampai ke kota Black Band, Jenderal Arthur dapat dengan mudah membawa kita ke ruang teleportasi. Prajurit tua itu menyeringai dingin ketika dia menambahkan, kalau begitu kita lepaskan dia pada pasukan yang menjaga kota. Itu akan menjadi milik kita dalam semalam. Ada beberapa kesepakatan yang menggumamkan ide ini, tetapi Honfels Earthbound dengan cepat masuk. Perbatasan Sapin 2 kali lebih jauh dari ibu kota Darf, dan tidak ada sistem terowongan yang jauh ke utara. Ditambah lagi, kita akan meninggalkan warga sipil jika Alakrian mengejar mereka setelah kita pergi. Tapi tentunya mereka tidak akan membuang waktu mereka, bukan? Anggota Dewan Elf, Saria, bertanya dengan lembut. Alakrians hampir pasti akan mengejar kekuatan yang lebih kuat. Madam Astera memberi isyarat kepada Saria sebagai persetujuan, tetapi sedang melihat ke arah para kurcaci. Tepat. Ditambah lagi, kita bisa mempercayai orang-orang Sirus. Dan apa artinya itu? Skaren Earthbound, saudara Honfels, menggeram. Honfels menekankan tangannya ke dada Skaren, menahannya. Artinya cukup jelas, tapi kamu salah, Madam Astera. Para kurcaci. Sebuah suara tipis, hampir kekanak-kanakan membungkam semua orang lain sebagai denyut nadi berat, niat frustrasi menekan semua orang yang hadir. Para kurcaci telah menderita karena kepemimpinan yang sangat buruk, dan telah terpapar propaganda terus-menerus sejak sebelum perang dimulai. Mika berhenti, mata batu permatanya berkilauan saat dia melihat sekeliling. Tapi orang-orang Darf tidak kejam atau jahat, dan Mika, aku tahu mereka sudah mulai melihat kebohongan Fritras. Nyonya Astera mengangguk dengan hormat. Seperti yang kamu katakan, Lance. Tetap saja, kita harus mendengar dari semua orang. Dia menatap Byron dan Helen, yang sebagian besar tetap diam. Virion bersikeras dia perlu mencari sesuatu dan minta diri sebelum pertemuan dimulai. Apakah kalian semua memiliki sesuatu untuk dikatakan untuk dirimu sendiri? Orang-orang Sirus mungkin terbukti kurang dapat dipercaya daripada yang kamu harapkan, kata Byron, nada kepahitan yang ditekan dengan buruk. Jika Jenderal Arthur dan Mika percaya para kurcaci akan bekerja sama dengan kita, maka aku mendukung Lance. Helen mengangkat bahu. Ini akan menjadi pertarungan kemanapun kita pergi. Arthur memberi kita peluang kemenangan terbaik, jadi tanduk kembar akan tetap dekat dengannya. Dia menatapku dengan perpaduan antara kebanggaan dan rasa hormat yang mengingatkanku pada ayahku, dan rasa sesak yang hangat naik dari dadaku dan masuk ke tenggorokanku. Lihat dirimu menjadi lembek. Dikelilingi oleh musuhmu begitu lama telah membuatmu. Kamu pasti bosan, aku menunjukkan kepada teman inkorporeal aku. Pergi bantu ibuku jika kamu hanya akan menceritakan emosiku. Meh, lagi pula dia teman yang lebih baik daripada kamu, pikir Regis dengan dengusan mental sebelum melompat keluar dariku dan melompat menuju kota. Terdengar suara napas terengah-engah dan jeritan tertahan dari Saria pada kemunculannya yang tiba-tiba, tapi kemudian hening lagi saat kelompok itu melihatnya terikat di atas sungai yang dibendung. Semua orang dengan enggan mengalihkan pandangan mereka kembali ke pertemuan ketika Madam Astera mulai berjuang untuk berdiri, melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan cemberut. Honfels meraih lengannya untuk menenangkannya saat dia membuat batu prostetik sederhana di sekitar kakinya. Aku senang melihat bahwa, terlepas dari ketidaksepakatan apapun yang mungkin mereka miliki tentang tindakan kami, mereka masih memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Kita harus segera pergi, kataku, menatap tajam ke arah sinar matahari yang masih mengalir masuk dari celah-celah di langit-langit. Aku baru saja membuat mereka lengah, tapi kami tidak ingin memberi waktu pada Alakrian untuk berkumpul kembali dan menyerang lagi. Aku menyarankan kamu untuk memberi orang-orang ini waktu, jawab Astera, melawan saran aku dengan sarannya sendiri. Baik untuk beristirahat maupun untuk mengumpulkan sedikit sisa barang-barang mereka. Dan kita perlu mempersiapkan posisi defensif, memetakan jalan kita, menyulap transportasi bagi mereka yang tidak bisa berjalan. Aku mencocokkan tatapannya yang sekeras baja sejenak, lalu mengangguk. Jadi begitu. Sekarang Earthbound berkata, fokus padaku. Hanya, ayo lari ke Vildorial, pertemuan berakhir. Tidak ada apa-apa tentang bagaimana kamu baru saja mengirim 100 tentara Alakrian untuk kembali ke padang pasir. Sekarang mengangkat tangannya ke udara dan memelototi Mika. Apa yang seharusnya dilakukan oleh kita semua? Jika bocah ini bisa menghancurkan tentara dan Asura, apa tujuan Lance, sepupu? Aku hanya, sekarang berhenti tiba-tiba, meludahi batu sebelum berjalan pergi. Honfels mengangkat bahu meminta maaf kepada kelompok itu, lalu mengikuti saudaranya. Dia benar, kata Byron, mengerutkan kening padaku.
Ada emosi yang kompleks dalam ekspresinya, sesuatu yang eksistensial yang bocor dari akar terdalam dari rasa harga dirinya. Bagaimana ada di antara kami yang bisa membantumu, Arthur? Mika menunduk dan menjauh, tidak menatap mataku. Yang lain melakukan yang sebaliknya, menatap dengan lapar ke arahku, menginginkan perlindunganku dan harapan yang diberikan oleh kehadiranku kepada mereka. Perang ini belum berakhir, kataku singkat. Tentara Alakrian, bahkan pengikut dan Skites, mereka bukanlah ancaman yang harus siap dihadapi di Caten. Bibirku terangkat membentuk senyum kecut dan tanpa ekspresi. Taci baru permulaan, Byron. Para dewa sendiri adalah musuh kita sekarang. Dan, apapun yang kalian semua pikirkan, aku tidak bisa melawan mereka sendirian. Rahang Byron mengatup dan getaran menjalar di sepanjang otot lehernya. Dengan gigi terkatup, dia berkata, kalau begitu kita harus menemukan cara untuk tumbuh lebih kuat. Iya, mencapai rune dimensiku, aku menarik tombak panjang Taci dan melemparkannya ke Byron. Ini akan menjadi awal. Dia menyambarnya dari udara, lalu sepertinya menyadari apa yang dia pegang dan hampir menjatuhkannya. Aku tidak ingin senjata yang membunuh ayah, katanya setelah beberapa saat, memutar pegangannya ke arahku dan mengulurkannya untuk aku ambil kembali. Jangan keras kepala, gerutu Mika, meskipun dia menatap tombak merah itu dengan kebencian yang tak tertahankan. Itu adalah senjata yang kuat, dan tidak ada cara yang lebih baik untuk memberi hormat kepada ayah daripada menggunakannya untuk membunuh beberapa asura lagi. Dia mengulurkan tangan dan menjentikkan kepala tombak, membuat dering bersih keperakan. Kemudian dia pergi mengejar sepupu-sepupunya, keputusasaan dan kemarahannya, sesuatu yang hampir fisik membara seperti mantel api di sekelilingnya. Tinju Byron mengepal di sekitar gagangnya. Dengan hanya memegang senjata, Lance sudah tampak lebih kuat, lebih hadir. Terima kasih, Arthur. Aku mengangguk, dan Byron berbalik dan berjalan pergi, secara efektif mengakhiri apapun yang tersisa dari pertemuan kami. Saria membungkuk kecil kepadaku, lalu meraih lengan Astera saat pasangan itu mulai berjalan lebih lambat kembali ke kota. Kau baik-baik saja, nak. Aku mendongak untuk menyadari bahwa Helen sedang memperhatikanku. Anak, tanyaku, bibirku mengerucut geli. Dia mencerminkan ekspresiku. Aku pernah melihat ibumu membersihkan kotoranmu. Kamu akan selalu menjadi anak kecil di buku aku. Petik 2. Aku mengusap bagian belakang leherku, tertawa. Yah, kurasa itu adil. Kami berdua mulai bergerak kembali ke tempat kudus, yang dipenuhi dengan aktivitas saat orang-orang melakukan yang terbaik untuk merebut kembali barang-barang yang mereka dapat dari reruntuhan. Meskipun Eli ingin tinggal bersamaku, aku memintanya untuk mengawasi ibu, yang lelah setelah begitu banyak penyembuhan. Tapi belum ada waktu untuk istirahat. Aku baik-baik saja, kau tahu, kataku saat kami menyeberangi sungai yang dibendung puing-puing. Hanya, merasa tidak sabar, kurasa. Tapi aku senang bisa kembali. Menjadi, aku terdiam, tidak yakin seberapa banyak yang bisa kukatakan padanya. Rumah. Helen mengisi untukku. Ada sedikit rasa ingin tahu dalam nada suaranya, sebuah pertanyaan tak terucap yang terkubur dalam satu kata itu. Aku mengangguk, dan kami berjalan dalam diam saat suara dan gerakan persiapan yang tergesa-gesa tumbuh di sekitar kami. Pergelangan kaki seorang pria tersandung batu lepas dan dia tersandung beban ranselnya saat dia berjalan, tapi aku menangkapnya dan membantunya meluruskan. Seorang anak yang menangis duduk di dinding yang runtuh meremas boneka mana yang babak belur dan robek saat ibunya yang lelah dan berwajah merah berjuang untuk membungkus barang-barang mereka dengan selimut tua. Seorang wanita yang lebih tua dengan panik mengais-ngais reruntuhan sebuah rumah hanya untuk ambruk ke belakang dengan selembar perkamen kusut di tangannya. Dia memegang kertas itu dengan hati-hati ke dadanya dan menangis. Mereka telah kehilangan segalanya. Sekali lagi, kata Helen lembut. Kemudian dia berdeham dan memicingkan mata ke tanah, tampak malu. Aku berharap ada lebih banyak yang bisa aku lakukan, tetapi untuk semua kekuatan aku tidak bisa menggunakan Aroas Requiem untuk menyembuhkan patah hati mereka atau langkah dewa untuk membawa mereka menjauh dari kesedihan dan ketakutan mereka. Hidup mereka tidak akan pernah sama, dan meskipun lubang yang ditinggalkan akan sembuh seiring waktu, akan selalu ada rasa sakit kehilangan, bekas luka yang mengingatkan mereka akan segala sesuatu yang telah diambil dari mereka. Maaf, kata Helen, mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tanganku. Ayo, kita harus meluangkan waktu untuk berkabung dengan benar. Dengan semangat yang menetap, kami dapat menegakkan punggung kami dan membantu orang-orang ini memikul beban mereka. Dia membawaku ke ujung gua yang jauh. Napasku tercekat saat aku melihat ke bawah ke makam kristal yang besar. Bahkan dalam cahaya redup, itu bersinar dengan warna biru dan hijau. Mengambang di tengahnya adalah tubuh yang familiar. Tangan ayah menyilangkan luka di perutnya, tidak cukup menyembunyikannya. Matanya terpejam, ekspresinya tenang. Beberapa makam yang lebih kecil, lempengan batu abu-abu dingin yang sederhana, telah dibangun di sekitar makam ayah. Di sebelah kanannya ada makam marmer yang ditumbuhi tanaman merambat dan bunga-bunga cerah yang tidak pada tempatnya. Kata-kata, Ferit Ifsar III, diukir di atas batu. Dalam tulisan yang lebih kecil di bawah, dikatakan, kebenaran yang paling penting dicari di dalam celah-celah diri sendiri. Aku menggerakkan jari-jariku di sepanjang alur tulisan itu, tidak yakin dengan artinya. Helen berjalan di antara lempengan-lempengan lainnya, menyentuh masing-masing lempengan itu sebentar.
Ketika dia melihat aku melihat ke arahnya, dia tersenyum sedih. Ferit dan Albold, mereka, iya, kakakmu mungkin bisa menjelaskannya lebih baik daripada aku. Kamu melakukannya dengan baik di luar sana, teman lama, kataku pada batu yang dingin itu, mengulangi kata-kataku sendiri dari apa yang terasa seperti kehidupan lain yang lalu. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Pindah ke makam ayah, aku meletakkan tanganku di atasnya, menatap wajah tenang Elf Lens. Aku tidak perlu bisa merasakan mana untuk melihat bagaimana lens lain bekerja sama untuk membuat tempat peristirahatan ayah. Cahaya terang, seperti bunga api beku, berkilauan di dalam kristal, dan tubuhnya bertumpu pada sarang pola fraktal, seperti es. Menutup mataku, aku menyenggol aether ke dalam makam. Itu mengalir di sepanjang tepi tajam dan kontur beku, ke dalam lurik halus di dalam, meraih percikan beku dan mengisi pola fraktal. Nafas Helen tertahan, dan aku membuka mata. Kemilau ungu muda meresapi warna biru dan hijau, tampak bergerak terus-menerus di dalam kristal, berputar-putar dan berhembus seperti angin gerak lambat. Makam ini akan menjadi bukti abadi untuk semua yang telah kamu capai, aku berbicara dengan lembut. Karena itu sesuatu yang bahkan kematian tidak bisa ambil darimu, ayah. Bu mendengus kesal saat dia mengibaskan pasir dari mantelnya, mendorong Eli di atas punggungnya. Dia menggaruk lehernya dengan sayang. Ini akan baik-baik saja, orang besar. Tidak terlalu jauh sekarang. Angin sepoi-sepoi bertiup secara konsisten ke wajah kami selama beberapa jam terakhir, dan, seperti Bu, setiap orang memiliki pasir yang menempel pada mereka, yang sebenarnya berfungsi seperti bentuk kamuflase, membantu memadukan kereta panjang kami dengan lingkungan sekitar. Ratusan orang meliuk-liuk di celah-celah di antara bukit-bukit pasir yang dangkal. Itu hitam dan tanpa bulan di bagian gurun ini, dengan satu-satunya cahaya yang datang dari bintang-bintang terang di atas kepala. Kami tidak membawa lentera atau artefak penerangan, yang akan terlihat sejauh bermil-mil melintasi gurun tengah Darf yang kosong. Regis dan aku berjalan bersama Eli, Bu, dan ibuku, di dekat kepala kereta. Farai menjaga garis belakang, sementara Byron dan Earthbone bersaudara membimbing kami di depan, dan Mika terbang ke depan untuk mengintai rute. Jika perkiraan Honfels dan Skaran akurat, kami semakin dekat dengan terowongan terluar yang akan membawa kami ke Fildorial. Dan begitulah aku, mendapatkan, diproses dari bagian belakang benda itu, kata Regis. Eli tertawa, dan alis Mom terangkat tidak yakin. Tapi pada akhirnya aku mendapatkan hasil yang lebih baik. Yah, Arthur membantu, kurasa. Petik 2. Lain, Eli mendesah melalui cekikikannya. Aku ingin mendengar semuanya. Kau tahu, putri di sini cukup pemarah. Itu hampir membuat kami mendapat masalah beberapa kali, seperti ketika ibu tersandung saat pasir terlepas di bawah kakinya, dan dia nyaris tidak bisa menahan diri. Aku baik-baik saja, katanya sebelum ada yang bisa bertanya. Baru saja kehilangan, hei. Saat ibuku berbicara, Regis menyelinap di sampingnya dan mengangkatnya dari kakinya dan ke punggungnya. Pemandangan ibu aku yang terkejut dan ketakutan membeku seperti patung di atas Regis akan menjadi lucu jika aku tidak begitu terkejut juga. Arthur, mata lebar ibu menoleh ke arahku. Dia hanya berusaha membantu, kataku, meraih penghubung di antara kami. Tidak seperti biasanya, Regis tetap diam, matanya yang cerah menatap serius ke depan. Duduk dengan kaku, ibu melingkarkan jari-jarinya ke bulunya, berhati-hati terhadap nyala api yang melompat dan berkobar di sekitar surainya. Eli menyembunyikan mulutnya di balik tangannya, tapi aku masih bisa mendengar tawanya yang setengah tertahan saat dia menatapku dari sisi lain ibu. Kami berjalan dalam diam selama beberapa menit, sampai panggilan, Elis. Datang dari suatu tempat di belakang. Beberapa luka yang setengah sembuh telah terinfeksi, jadi, dengan dagunya yang terangkat dengan anggun, Regis membawa ibuku ke barisan untuk membantu. Matahari baru saja mulai menyinari ufuk timur, dan Eli tidak lebih dari bayangan di atas ikatannya. Tetap saja, aku bisa tahu dari bahunya yang membungkuk dan kepalanya yang menunduk bahwa ada sesuatu yang mengganggunya. Selama beberapa jam terakhir, Regis menyimpan sebagian besar ceritanya ringan, dan sebagai gantinya Eli memberitahu kami apa yang dia pelajari tentang Bu dan pelatihan yang dia lakukan saat aku tidak ada, tetapi kebanyakan dia mendengarkan, ingin mendengar semuanya. Tentang waktu aku pergi, terutama di Relictums. Dia telah menjadi pendengar yang tenang dan sabar, mengajukan beberapa pertanyaan tetapi sebaliknya hanya membiarkan Regis berbicara, sesuatu yang bisa dia lakukan panjang lebar dan tanpa dorongan. Saudara laki-laki, Eli bertanya setelah beberapa menit keheningan di antara kami. Aku menatapnya penuh harap. Dia ragu-ragu, lalu tampak menguatkan dirinya sendiri. Kenapa kamu tidak pulang lebih awal? Pandanganku tertuju pada punggung lebar Durden, yang disandang dengan beberapa tas berat. Tukang sihir besar berjalan tidak jauh di depan kami, sementara tanduk kembar lainnya tersebar di seluruh kereta, terus-menerus waspada terhadap bahaya yang mendekat. Meskipun itu bahkan belum sehari sejak aku kembali ke Dicaten, aku merasakan ketidakmampuan aku untuk merasakan mana dengan lebih jelas. Aku sepenuhnya bergantung pada penyihir lain untuk memperingatkan kita tentang musuh yang mendekat. Dan, tidak seperti lens lainnya, aku bahkan tidak bisa terbang untuk mengintai. Itu adalah batasan yang aku buat di Alakria, tetapi sekarang, dengan lebih banyak nyawa daripada yang dipertaruhkan. Akhirnya,
Aku angkat bicara. Aku memang ingin kembali lebih cepat, segera setelah aku menyadari di mana aku berada. Tapi, aku tahu jika aku kembali terlalu cepat, jika aku tidak mengambil waktuku, tumbuh kuat lagi, maka hal yang sama akan terjadi. Seluruh. Tidak akan ada yang menyelamatkanku kali ini, dan kemudian aku tidak akan bisa melindungimu. Tubuh Eli merosot dalam kekalahan dan aku dengan cepat menambahkan, tapi aku memang mengawasimu. Dia bangkit kembali secepat dia mengempis. Apa maksudmu? Aku menarik Jin melihat relik dan menunjukkan padanya, mengubahnya sehingga cahaya merah muda dari cakrawala menangkap banyak sisinya. Itu menggunakan ether. Biarkan aku melihat seseorang, bahkan dari jauh. Namun, itu hanya berhasil untukmu dan ibu. Petik 2. Itu agak menyeramkan, kata Eli, wajahnya mengerut menjadi kerutan-kerutan. Aku terkekeh dan menyimpan relik itu. Itulah yang Regis katakan akan kamu katakan. Aku berhenti. Tapi maaf, El, karena pergi begitu lama. Dia melihat melewatiku, tatapannya tidak fokus, lalu berkata, aku tahu. Dan, kupikir aku bisa memaafkanmu untuk itu, tapi... Aku mengangkat alis, tidak bisa menahan kerutan dari wajahku. Tapi apa? Pulang tanpa membawakanku hadiah. Itu tidak bisa dimaafkan. Dia menyilangkan tangannya dengan marah, seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil, dan menjulurkan lidahnya ke arahku. Membungkuk, aku mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke arahnya. Dia memekik dan bersandar ke sisi lain Bu, mencoba menggunakan Bu sebagai tameng, tapi tidak cukup cepat. Seperti yang telah dilakukan Bu, dia mengguncang dirinya untuk menjatuhkan pasir dari rambutnya dan memelototiku. Kau tahu, aku lupa betapa menyebalkannya dirimu. Aku memberinya senyum lebarku. Bukankah itu gunanya kakak laki-laki? Dia memutar matanya, mulutnya terbuka untuk merespons, tetapi dia membeku sesaat, fokus pada langit, dan momen ringan itu berakhir. Aku mengikuti tatapannya ke Mika, yang melayang ke arah kami. Apakah kita hampir sampai? Dia melambaikan tangannya dan sebuah platform batu menyatu dari pasir. Kami terbang ke depan untuk mengintai pintu masuk. Dia mencondongkan kepalanya ke peron. Aku memberi Eli senyum minta maaf, menyapu pasir dari wajah Bu, lalu menginjak peron. Mika berbalik dan melaju ke depan, dan platform mengikuti. Kami dengan cepat melampaui kereta, tetapi tidak pergi terlalu jauh ke depan. Honfels, Skaren, dan Byron sedang menunggu. Mereka berlindung di balik formasi bebatuan krem tajam yang tumbuh dari puncak bukit. Di sebuah lembah di bawah mereka, celah gelap memecah gelombang pasir kuning kecoklatan yang bergulir, salah satu pintu masuk ke dalam jaring laba-laba terowongan yang membentuk kerajaan kurcaci. Apa rencananya? Tanyaku begitu kakiku menginjak tanah. Honfels menunjuk ke bayangan. Di belakang pintu itu akan ada bermil-mil terowongan untuk menyembunyikan warga sipil, dan sedikit banyak tembakan langsung ke Fildorial. Gerbang yang lebih kecil ini tidak dijaga, hanya berpatroli secara acak, jadi dengan sedikit keberuntungan kita akan punya waktu untuk memasukkan semua orang ke dalam tanpa diganggu. Kalau begitu, kamu sering pergi ke kota, kata Skaren, terdengar lebih galak dari biasanya. Lance, maksudnya, Byron membenarkan. Penyihir lainnya akan tinggal dan memastikan orang-orang aman. Mengirim hanya 4 lens ke Fildorial memungkinkan kami untuk menjaga kekuatan tempur yang solid di terowongan luar untuk menangani patroli acak, meskipun tanduk kembar dan penyihir lain yang hadir di kelompok pengungsi kami tidak akan cukup untuk mengalahkan serangan Alakrian yang cukup besar. Memaksa. Dan kau yakin itu tidak akan dijaga? Aku bertanya. Tidak sejauh ini, tidak akan, Honfels meyakinkan aku. Tidak cukup kurcaci di Darf untuk menjaga setiap celah dan celah. Prioritasnya saat ini adalah mengeluarkan orang-orang ini, Mika menimpali. Serangan terhadap Fildorial harus keras dan cepat. Skaren cemberut dalam-dalam sambil menarik-narik janggutnya yang panjang. Jika para kurcaci bertarung dengan Alakrians, itu akan menjadi pertumpahan darah terkutuk. Mika memukul lengan sepupunya. Kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Skaren menggosok lengannya dan meludah ke pasir. Iya, baiklah kalau begitu. Lebih baik kita bergerak. Saudara-saudara itu berbalik ke arah kereta saat Mika, Byron, dan aku berjalan menuruni bukit menuju pintu masuk. Tepat di dalam bayang-bayang jurang kecil, sebuah pintu batu yang berat dipasang di dinding. Ketika aku menyelinap ke Darf selama perang, untuk mencari bukti bahwa para kurcaci telah mengkhianati Dicaten, aku telah mampu melewati kunci ajaib aneh dengan Realm Heart, tetapi dengan Mika di sisi aku, tidak perlu. Dia meraih apa yang tampak seperti sepetak batu, dan aku tahu dia melepaskan semburan mana dalam pola tertentu. Beberapa saat kemudian, pintu mulai terbuka. Butuh beberapa saat bagi mata aku untuk menyesuaikan, saat itulah aku melihat 5 pria duduk mengelilingi sebuah meja di sebuah ruangan kecil berukir di sisi terowongan. Mereka ragu-ragu selama beberapa detik, lalu melompat berdiri, membuat kursi mereka berdenting ke tanah. Mika membuat gerakan cepat ke bawah dengan tangannya, dan kelima pria dan meja itu runtuh, hancur ke tanah. Salah satu dari mereka berhasil mengirimkan sambaran energi hijau yang menyakitkan ke arah kami, tetapi hanya meledak ke dinding batu terowongan, ditarik keluar jalur oleh medan gravitasi Mika. Alakrians, aku menunjukkan, mencatat bahwa tidak ada penjaga yang kurcaci. Mika mengatupkan rahangnya, dan ada suara gemeretak basah. Aku pikir tidak seharusnya ada penjaga.
Tanyaku, bergerak maju untuk memeriksa sisa-sisanya. Apakah kamu merasakan itu? Byron bertanya, menatap Mika. Dia melihat sekeliling, garis tatapannya melacak sesuatu yang tidak terlihat melalui batu. Kemudian matanya melebar. Ini alarm. Kotoran. Dia mengangkat tangan, pergelangan tangan dan jari-jarinya bekerja di udara seolah-olah dia sedang memanipulasi beberapa bagian mesin yang rumit. Ketika ini tampaknya tidak berhasil, dia mengepalkan tinjunya, dan aku mendengar batu pecah di dalam dinding terowongan. Halus, kata Byron, bergerak cepat ke dalam terowongan. Dengan asumsi sinyal itu mencapai kota, kita tidak punya waktu untuk menunggu semua orang masuk. Kita harus pergi sekarang. Farah, aku bertanya, melihat kembali keluar pintu ke padang pasir. Dia akan menyusul, bentak Mika, sudah terbang dengan kecepatan tinggi. Byron mengikuti, lalu ragu-ragu. Bisakah kamu pergi? Aku mendesaknya, dewa melangkah jauh di depan mereka berdua. Sulur listrik ungu melengkung dariku untuk beriak di atas dinding lorong yang mulus, dan aku mulai berlari, mendorong otot-ototku untuk mengimbangi dua lens yang terbang, yang kecepatannya dibatasi di tempat yang sempit. Perjalanan bermil-mil memakan waktu 20 menit, dan kami bahkan tidak melambat ketika kami mendekati gerbang batu besar yang menutup terowongan ke kota Vildorial. Seorang penyihir Alakrian berhidung bengkok sedang bersandar di tepi lubang persegi kecil. Dia hanya punya waktu untuk melebarkan matanya saat Mika menabrak gerbang. Namun, bukannya meledak ke dalam, batu itu justru keluar dari titik tumbukan, berubah menjadi pasir yang memercik ke lantai terowongan. Beberapa Alakrian setelah berdiri di sepanjang benteng yang membentang di sepanjang bagian belakang gerbang, dan teriakan mereka terputus tiba-tiba saat mereka ditelan oleh pasir. Kami bergegas melalui lubang 20 kaki yang sekarang kosong ke dalam gua besar Vildorial. Jalan lebar dari batu paving kemerahan melengkung ke kanan dan ke kiri, menghubungkan berbagai tingkat gua. Beberapa lusin kurcaci diatur di sepanjang jalan ini, bergegas ke posisi, teriakan alarm mengiringi suara mantra pertahanan yang dilemparkan. Di atas dan di bawah jalan setapak, rumah-rumah seperti gua diukir di dinding luar, dan beberapa pintu terbuka saat penduduk keluar untuk melihat keributan apa yang terjadi. Sebuah sorakan bangkit dari dekat. Seorang wanita kurcaci, tinjunya terangkat ke udara, berteriak, turunkan Alakria. Turun dengan Fritra. Seorang pria di dekatnya mendesis agar dia diam, tetapi dia hanya memberikan punggung tangannya di wajahnya yang tertegun dan kembali bersorak. Beberapa orang lain bergabung. Mantra dan senjata para kurcaci sama-sama jatuh, baja berat berdentang dari batu dan derak sihir memudar memenuhi udara. Ekspresi keterkejutan total terukir di setiap wajah kurcaci, gelombang kengerian dan rasa bersalah memecah wajah mereka seperti gemetar. Air mata mulai tumpah dari mata yang lebar dan basah, dan, satu demi satu, prajurit kurcaci itu berlutut di depan lens mereka. Kami semua tetap diam saat Mika mengamati orang-orangnya. Dia meringis, matanya sendiri bersinar dengan rasa sakit yang lama melihat orang-orangnya mengkhianati dicaten lagi dan lagi. Tapi, saat dia menyeka air mata dengan punggung lengannya, ekspresinya melunak menjadi senyum sedih. Dia terbang ke udara, membuat dirinya lebih terlihat sementara juga bisa memandang rendah para prajurit yang ketakutan. Pertama Grey Shunders dan kemudian Rahdeas, mereka meracuni pikiran kita dengan kebohongan berwarna mawar, menjanjikan kita kedudukan yang setara dengan manusia dan elf, tidak, superioritas dari mereka. Tetapi sepanjang waktu mereka melakukan segala daya mereka untuk memastikan bahwa mereka dibangkitkan tetapi orang-orang mereka, kamu, tetap dalam kemelaratan. Kamu telah dibohongi, dikhianati. Alakrians hanya menggunakan kamu, seperti alat, seperti ternak. Sejak sebelum perang ini dimulai, para pemimpin kami telah berkomplot melawan kami, meyakinkan kami untuk berperang satu sama lain dan demi kesejahteraan kami sendiri. Mika, maksudku, aku mengerti. Dan, aku memaafkanmu. Ada saat hening dan hening saat semua kurcaci yang hadir untuk mendengar pesan ini berjuang untuk menyerapnya. Keheningan ini pecah sesaat kemudian ketika barisan penyihir Alakrian muncul dari atas, berbaris di sekitar menara granit dan menuruni jalan melengkung ke arah kami, perisai melayang di depan mereka. Mika menyulap palu batu besarnya, dan Byron melayang dari tanah, petir berderak di sekelilingnya. Farai terbang di belakang kami, melihat semuanya dengan sekali pandang sebelum mendarat di sebelah Mika. Keduanya bertukar anggukan, dan aura dingin keluar untuk membekukan tanah di sekitar Farai. Suara yang diproyeksikan secara ajaib menggelegar di seluruh kota. Peringatan, kurcaci. Kembali ke rumah kamu. Vildorial sedang diserang. Kembali ke rumahmu. Bahkan sebelum suara itu berhenti bergema, tombak energi merah ditembakkan dari para prajurit yang mendekat. Tapi itu tidak ditujukan kepada kami. Igat melangkah ke jalur mantra dan melepaskan semburan eter yang melahap sinar sebelum bisa mengenai targetnya, wanita yang telah bersorak saat kedatangan kami. Setelah beberapa saat tertunda, dia tersentak dan tersandung kembali ke dinding rumahnya. Masih terbungkus petir ungu, aku pindah ke tengah jalan dan menjauh dari rumah orang, mengamati kekuatan yang mendekat. Ada sekitar 30 kelompok pertempuran, semua pria dan wanita yang keras, tapi aku masih melihat lebih dari beberapa ekspresi ketakutan gemetar di wajah mereka. Sulit untuk mengatakannya, tetapi aku pikir beberapa bahkan mungkin berada di tempat perlindungan selama serangan di sana. Mantra mulai terbang. Arthur, Farai berteriak, tapi aku mengangkat tanganku ke lens lainnya.
Mendorong sebanyak mungkin yang aku bisa ke penghalang yang menempel di kulitku, aku membiarkan mantra itu mengenaiku. Batu pecah di atasnya, api menyebar dan memudar, angin menyebar. Beberapa mantra terkuat menerobos, memotong atau membakarku, tetapi eter mengalir ke seluruh tubuhku, menyatu di sekitar luka, dan aku sembuh lebih cepat daripada aku terluka. Setelah 1 menit atau lebih rentetan serangan terus-menerus, mantra itu melambat, lalu berhenti sama sekali. Tanah di sekitarku telah hancur menjadi hitam. Ujung jalan yang jauh memberikan celah yang tidak menyenangkan, dan beberapa bongkahan besar paving jatuh ke bawah menuju tingkat kota yang lebih rendah. Uap ringan dan asap gelap bercampur di sekitarku, melayang dari bebatuan yang pecah, menutupiku dalam kabut. Aku melangkah maju. Keheningan yang berat dan mengancam menggantung seperti awan badai di atas kota. Selama beberapa detak jantung, tidak ada yang bergerak. Kemudian, satu demi satu, orang-orang Alakrian mulai bergeser, saling memandang atau ke belakang seperti saat mereka datang dengan wajah pucat. Perisai berkedip saat para prajurit yang menyulap mereka berjuang untuk fokus, dan barisan pria yang lurus dan terorganisir goyah dan pecah, pelatihan ketat mereka gagal. Aku menunggu sampai ketegangan hampir siap meledak. Siapapun yang ingin hidup, pergilah sekarang. Selebihnya, aku mengaktifkan God Step, muncul di tengah kekuatan Alakrian dan melepaskan niat etriku, aku hanya bisa menawarkan kematian yang cepat.